Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Pak Rijal dan Pak Wanai. Selamat Malam Pak. malam, Pak. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak Rijal dan Pak Wanai, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yang proses coaching, di mana pada kesempatan kali ini saya Mulyadi sebagai pengamat dan Pak Rijal sebagai coach dan Pak Wanai sebagai coachee. Ya, seperti itu ya Pak. Ya. Iya, Pak. Selanjutnya, sebelum kita melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Rijal sebagai coach. Baik Pak Rijal, sebelum saya mengajukan pertanyaan, di sini saya akan memberikan dulu rubrik penilaian dari proses coaching nanti Pak ya. Saya akan memberikan rubrik penilaiannya. Untuk rubrik penilaian nanti Pak, kita menggunakan alur Tirta, yang mana yang pertama yaitu tujuan. Nanti saya diharapkan Pak Rijal bisa menjabarkan apa tujuan dari proses coaching yang Pak Rijal dan Pak Wan nanti sampaikan. Yang kedua, Pak Rijal bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh coachee atau yang pada saat ini adalah Pak Wanai seperti itu. Yang ketiga, dari identifikasi masalah tadi, Pak Rijal dan coachingnya yaitu Pak Wanai bisa menyusun suatu rencana aksi yang bisa dilakukan untuk seorang coach dari Pak Rijal ini. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Ya, di sini bagaimana komitmen dari Pak Rijal maupun juga Pak Wanai agar bisa melaksanakan nanti solusi ataupun rencana aksi yang disampaikan seperti itu. Pak Rijal mengerti ya Pak seperti itu? Pak. Iya. Selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Rijal. Pada proses coaching nanti Pak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Rencananya ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga melaksanakan kehadiran penuh. Oke baik Pak. Jadi ada 3 ya Pak. Yang pertama tadi menjadi pendengar yang aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga menjadi yang penuh ya Pak, kehadiran penuh. Kehadiran Ya, Pak. penuh. Baik. Selanjutnya Pak Rijal, dari kompetensi coaching yang Pak Rijal tadi sampaikan, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin spesifik, yang ingin diobservasi Pak pada proses coaching nanti? Rencananya pada coaching ini saya berencana mengembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif. Menjadi pendengar yang aktif. Oke, baik Pak. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak pada proses coaching nanti? Indikatornya mungkin saya bisa menjadi pendengar aktif itu kalau coach saya bisa menemukan solusi-solusi yang menurutnya bagus. Kemudian coach saya merasa puas dengan pembicaraan-pembicaraan atau diskusi yang kami laksanakan. Oke, baik Pak. Jadi sudah jelas tadi bagaimana kompetensi yang ingin Pak Rijal kembangkan dan juga indikatornya. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada Pak Rijal dan Pak Wanai untuk melakukan proses coaching. Silakan Pak. Ya, Pak, terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya bertindak sebagai guru dan Pak Wanai sebagai murid. Siap, Pak. Oke, Assalamualaikum, Wanai. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik saja. Saya dengar Wanai ini ingin membicarakan sesuatu ya? Iya, Pak. Ini ada sedikit masalah, Pak, di kelas dan ingin saya membicarakannya dengan Bapak. Siapa tahu ada jalan keluar yang bisa saya peroleh, Pak. Oh ya, mungkin bagusnya kita bicara sekarang ya, pada waktu. Iya, Pak. Kita bicara di sini saja, Pak, atau di taman? Mungkin di sini saja. Oke, Pak. Baiklah, Pak, kalau begitu. Begini, Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman, Pak, dengan ada salah satu mata pelajaran di kelas, Pak, yang saya tidak terlalu nyaman, Pak. Ada mata pelajaran ya. Iya, Pak. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, kira-kira
eh, Nak Wana ini ingin apa yang ingin dicapai di akhir diskusi kita ini? Ini Pak, saya inginnya masalah saya ini dapat solusi Pak, hingga saya bisa merasa lega begitu Pak. Oh, seperti itu ya. Iya Pak. Mungkin boleh kamu ceritakan ke Bapak kira-kira apa yang kamu rasakan saat ini? Ini Pak, saya merasa sepertinya diperlakukan tidak adil Pak oleh Pak Guru itu Pak. Karena saya gimana Pak ya, kayaknya ya itulah Pak, saya merasa tidak adil Pak. Hmm, kira-kira apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut? Ini Pak, kan ceritanya itu Pak Guru membuka les privat. Nah, sebagian besar murid di kelas itu Pak mengikuti les privat itu, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika Pak Guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, begitu Pak. Lalu selain merasa tidak nyaman, kira-kira ada hal lain yang kamu rasakan? Iya Pak, saya merasa nilai yang diberikan Pak Guru itu sepertinya tidak adil Pak. Masa itu murid-murid yang les privat dikasih guru Pak, nilainya bagus dari saya, padahal sebelumnya mereka itu saya kalahkan Pak. Saya selalu nilainya tertinggi di kelas. Seperti itu ya. Iya Pak. Kalau boleh Bapak tahu, kira-kira seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud itu? Mungkin bisa kamu ceritakan lebih detail lagi. Begini Pak, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan Pak, soal-soal ulangan, soal tugas-tugas, tapi mengapa nilai saya kok kecil sekali Pak ya? Kira-kira selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah ini? Saya sudah mengantisipasinya Pak, saya sudah rajin belajar, mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Jadi saya merasa bahwa saya ini mendapatkan nilai kecil karena tidak ikut les privat dari guru itu Pak. Lalu, apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru tersebut? Eh, Belum sih Pak, tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu nilai saya paling tinggi Pak. Namun setelah itu teman-teman saya ikut les privat, saya malah rendah nilainya. Begitu Pak. Oh, seperti itu ya. Baiklah. Lalu, kira-kira kesempatan apa yang kamu miliki sekarang ini? Sebenarnya dari tadi saya menunggu di depan ruang guru Pak. Ingin bertemu dan Pak Guru itu untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini Pak. Lalu, kenapa tidak kamu lakukan? Takut Pak, jangan sampai nanti saya dimarahi. Itu makanya saya ragu-ragu mau masuk ke ruang guru untuk menemui Pak Guru itu. Apakah guru tersebut pernah marah sama kamu? Enggak sih Pak sebenarnya, tapi dia kan ini Pak, sebenarnya saya suka sekali dengan caranya Pak Guru itu menjelaskan. Kemudian saya juga merasa senang sih diajar sama Pak Guru itu. Lalu, kenapa kamu tidak coba saja? Itu kan akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Ya juga sih Pak ya. Harusnya saya coba menemui guru tersebut. Nah, bagus. Lalu, setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, itu Pak saya mau menyampaikan unek-unek saya Pak. Apakah karena saya tidak ikut les kemudian itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu juga saya mau mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang rendah Pak. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Selain itu, kira-kira apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa lebih yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Sebenarnya begini Pak, saya itu kan dari kelas 7 selalu juara. Saya tidak pernah lepas dari 3 besar. Selain itu saya juga selalu rajin belajar Pak, mengulang-ulang pelajaran di rumah. Saya juga sering mencari sumber-sumber pelajaran yang lain dari internet. Tapi belakangan ini Pak, sejak saya ikut lomba persiapan lomba pramuka, saya mulai agak kesulitan Pak belajar karena jadwal latihannya persiapan lomba pramuka itu padat sekali Pak. Seperti itu ya. Lalu, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya Pak.
saya merasa kurang maksimal Pak dalam belajar karena kalau sampai di rumah itu kalau sudah sore Pak saya kecapean langsung tidur Pak. Nah, seharusnya itu yang coba kamu pikirkan kembali. Kira-kira nilaimu yang kurang itu apakah disebabkan karena tidak ikut les atau karena kurang belajar? Eh, benar juga Pak ya. Mungkin karena selama ini saya tidak fokus dalam belajar Pak, terlalu fokus dengan daya latihan persiapan pramuka tadi itu Pak. Ya, lalu sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan sekarang? Eh, saya tetap akan bertanya ke Pak Guru itu Pak untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan pramuka saya Pak. Hmm, kalau seperti itu bagus sekali ya solusi tersebut. Terus kira-kira ada lagi yang akan kamu lakukan? Eh, kalau mau ikut les kayaknya saya tidak bisa Pak karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les. Tapi saya rasa saya bisa Pak minta bantuan Arif itu Pak teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat. Nanti itu Arif ya, dengan temannya barangkali Pak bisa membantu saya. Nah, selanjutnya apa rencana dalam mencapai tujuan? Ini Pak, yang pertama Pak, saya akan menemui Pak Guru itu untuk mengkonfirmasi kebenaran dugaan saya. Jangan sampai saya menduga-duga ternyata saya salah Pak. Itu yang saya takutkan. Yang kedua, selain itu saya mau mengkonfirmasi tentang jawaban tes ulangan yang diberikan itu hari Pak. Kemudian saya Ya, juga mau membuat jadwal kegiatan Pak untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya supaya tidak saling mengganggu. Dan yang kayaknya terakhir saya mau minta bantuan Arif itu tadi Pak untuk membantu saya dalam belajar. seperti itu ya. Bagus sekali. Jadi Bapak sangat suka dengan rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin besok pagi Pak, saya akan memberanikan diri untuk menemui Pak Guru itu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya Pak. Lalu siapa yang akan kamu minta bantuan dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan sama Arif Pak untuk menemani saya menemui guru tersebut. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya dalam belajar Pak. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya Pak. Saya akan masuk kelas dulu Pak karena bel sudah berbunyi Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang setelah diskusi ini? Ya, Alhamdulillah Pak, saya sudah lega. Tinggal besok aja ini saya menemui Pak Guru itu supaya tambah lega lagi. Begitu Pak. Oke, baiklah. Terima kasih sudah berdiskusi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak Rijal dan Pak Warnai sudah melakukan proses coaching. Nah, menurut saya sudah sangat baik ya Pak Rijal yang tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang untuk Pak Rijal, apa yang sudah dalam tadi proses coaching, apa yang sudah Pak Rijal lakukan dalam proses coaching sehingga menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Dalam coaching tersebut, saya sudah membantu coach dalam menemukan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Selain itu, saya juga sudah memberi respon yang baik dalam menjawab solusi masalah-masalah yang ada pada coach dan solusi-solusi yang mungkin bagus untuk dilaksanakan. Oke, baik Pak. Saya sangat setuju dengan Pak Rijal tadi. Selanjutnya saya punya beberapa catatan kecil untuk Pak Rijal sebagai bentuk penguatan tadi saya terhadap proses coaching yang Pak Rijal lakukan. Yang pertama yaitu untuk rubrik alur ceritanya sudah jelas ya Pak tadi Bapak sudah jelaskan jalankan dengan baik. Yang pertama tadi sebelum memulai Pak Rijal pertama langsung mengumpulkan apa tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching ini Pak. Jadi tadi sudah bagus. Selanjutnya identifikasinya dengan mengajukan tadi beberapa pertanyaan berbobot sangat bagus. Pertanyaan-pertanyaan berbobot ini bisa menggali lagi masalah ataupun mengidentifikasi masalah yang ada pada seorang coach. Ya, sangat bagus Pak.
Terus yang ketiga, rencana aksinya. Ya, di sini rencana aksinya yang disampaikan oleh coach tadi sudah sangat bagus, di mana berdasarkan identifikasinya Pak Rizal bisa terus menggali potensi diri yang dimiliki oleh seorang coach ini. Ya, bagus sekali Pak ya. Sebagai pendengar yang aktif juga tadi Pak Rizal sudah memberikan respon positif, di mana setiap perkataan yang dikatakan oleh seorang coach, Pak Rizal meresponnya dengan baik. Ya, Pak Rizal sudah menampilkan sifat simpati kepada seorang coachnya seperti itu Pak. Sudah sangat baik. Terima kasih. Dan juga tadi sudah ada bentuk kemitraan ataupun juga tadi ada memaksimalkan potensi. Jadi Pak Rizal bisa memaksimalkan potensi dari seorang coachnya dengan rencana aksi yang sudah dibuatkan tadi ya Pak, seperti itu. Ya Pak. Baik. Nah, jadi untuk proses coaching yang sekarang Pak Rizal lakukan sudah sangat baik ya Pak. Saya sangat mengapresiasi bentuk proses coaching yang sudah Pak Rizal lakukan. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir untuk Pak Rizal, untuk proses coaching selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Rizal kembangkan? Seperti itu Pak. Coaching selanjutnya mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Bagaimana seorang coach bisa betul-betul hadir dan mendengar curahan hati masalah dari seorang coach. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi untuk proses coaching selanjutnya, Pak Rizal ingin lebih mengembangkan lagi kehadiran penuh seperti itu. Bagaimana bisa menghadirkan diri Pak Rizal penuh dalam proses coaching seperti ya Pak. Ya Pak. Oke, baik. Untuk proses coaching kali ini Pak sudah cukup ya. Terima kasih untuk Pak Rizal dan Pak Wanai. Ya, Pak. Kita bertemu di lain waktu lagi Pak ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Malam Pak Rizal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching, di mana di sini saya Rizal Hamid bertindak sebagai pengamat, kemudian Pak Wanai sebagai coach dan Pak Mulyadi sebagai coaching. Nah, sebelum proses coaching berlangsung, terlebih dahulu saya sebagai pengamat akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Wanai selaku coach. Ya Pak. Sudah siap Pak Wanai? Ya Pak. Oke. Jadi pada coaching kali ini kita akan melaksanakan coaching sesuai dengan rubrik yang diberikan, yaitu rubriknya yaitu alur tirta. Nah, pada alur tirta ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh alurnya, yaitu yang pertama tujuan. Jadi di sini orang coach harus mengetahui apa tujuan dari proses coaching ini. Kemudian identifikasi masalah, di mana seorang coach harus mampu mengidentifikasi masalah apa yang ada pada coachingnya. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Jadi bagaimana dalam proses coaching ini coaching maupun coach bisa membantu coachingnya dalam menemukan rencana yang akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Jadi di sini ada komitmen bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan di kemudian hari. Seperti ya Pak? Iya Pak. Nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Wanai kembangkan dari coaching ini? Yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu kompetensi dari kegiatan ini. Yang pertama adalah menjadi seorang pendengar yang aktif, yang kedua adalah kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baiklah. Jadi ada 3 kompetensi ya, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu dari kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga hal tersebut Pak, yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot Pak. Membuat pertanyaan yang berbobot ya? Iya Pak.
kira-kira apa yang akan menjadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Yang menjadi indikatornya Pak, yang akan saya lakukan nanti ini adalah eh, bagaimana saya menyusun pertanyaan berbobot kepada coach sehingga saya bisa menggali hal-hal apa yang diperlukan oleh seorang coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, Pak. Baik. Jadi Pak Wana ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot ya, agar kuncinya ini bisa menemukan solusi atas masalahnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahapan coaching. Saya persilahkan Pak Wanai untuk melaksanakan coachingnya. Persilakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Eh, baik Pak Mulyadi, dalam Ya, hal Pak. ini saya bertindak sebagai seorang coach, seorang guru. Kemudian Pak Mulyadi berperan sebagai seorang siswa yang memiliki masalah dan ingin melakukan coaching dengan saya. Dalam hal ini adalah seorang guru. Bagaimana Pak Mulyadi, sudah siap? Ya, Pak, siap. Baik, kita mulai Pak Mulyadi ya. Ya, Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hai Adi, gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak, saya sehat. Oh iya, gini Adi, hari ini Bapak ingin ngobrol-ngobrol nih sama kamu. Mungkin kayaknya agak lama ya, mungkin waktunya. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak? Oh ya, Pak, tidak apa-apa, silakan, Pak. Eh, nah ini hanya ngobrol-ngobrol aja, soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak begini nih. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya? Oh ya, Pak, sebenarnya saya juga sudah lama, Pak, ingin ngobrol sama Bapak seperti itu, Pak. Sudah lama sekali saya ingin ngobrol sama Bapak. Saya ada yang ingin saya sampaikan sama Bapak, begitu, Pak. Oh begitu. Ya. Jadi yang apa nih yang perlu Bapak bantu? Atau apa yang ingin kamu ambil setelah obrolan kita kali ini? Baik, Pak. Nanti setelah berbicara dengan Bapak, saya mengharapkan ada solusi, Pak, yang bisa saya dapatkan dari Bapak dari masalah yang saya alami sekarang, Pak. Oh begitu. Ya, Pak. Terus apa masalahmu? Jadi begini, Pak, sebenarnya saya itu tidak cocok dengan teman-teman saya, Pak, di kelas. Apa yang buat kamu tidak merasa nyaman di kelas atau tidak cocok dengan mereka? Apakah mereka nakal-nakal semua? Em, saya sebenarnya, Pak, tidak tahu juga sih kira-kira apa yang membuat saya atau teman-teman saya itu tidak suka sama saya, Pak. Ya, jadi sebenarnya saya mau juga bergabung, Pak, sama teman-teman, tapi kerja kelompok ataupun mengajarkan soal-soal seperti itu, Pak. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri, Pak. Sementara anggota lain hanya ngobrol, mereka cuma main HP saja. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri saja, Pak, tidak usah ikut kelompok seperti kalau begitu. Oh gitu. Terus Ya, Pak. selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak kerja sendiri terus? Setiap kerja kelompok, Pak, saya suka mengajak teman-teman untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu hal itu, tapi mereka cuek-cuek saja, Pak, sepertinya. Jadi kalau boleh Bapak simpulkan nih, kenapa kamu tidak mau gabung dengan mereka kalau kerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakan sendiri, begitu kan? Betul, Pak. Jadi setiap pelajaran itu kalau mengerjakan soal pasti ya saya sendiri yang kerjakan, Pak, seperti itu. Terus kamu kan sekarang sudah tahu masalahnya. Ada lagi yang lain nggak? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaan juga sudah kuat, Pak. Atau mereka pikir saya mungkin mampu ya, Pak, seperti itu. Cuman sayanya saja yang tidak terbebani oleh mereka. Mungkin saya terbebani oleh mereka, Pak. Ya, itu dia masalahnya barangkali. Mereka kan menganggap Hmm. kamu itu kan pintar. Selama ini kan nilaimu bagus-bagus tuh, lebih baik dari mereka. Terus kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Saya sih masih bingung, Pak, ya. Saya masih bingung saya harus berbuat apa sekarang, Pak. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, kira-kira hal mana yang mau jadi kamu prioritaskan supaya masalahmu itu terselesaikan? Sepertinya pertama,
saya akan minta maaf dulu Pak kepada mereka atas sikap saya. Terus yang kedua, saya memahami mereka dulu karena ketidaknyamanan ini. Ya, ya. Ketiga, saya bangga dipercaya oleh teman-teman saya dan ikut bekerja sama dan tidak mandiri lagi, Pak. Wah, tuh keren tuh kalau begitu. Bapak bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Pak. Ya, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing teman-teman saya yang merasa kurang mampu, Pak. Nah, itu yang Bapak suka. Kalau gitu kan jadinya nanti kita akan saling berbagi ilmu. Terus bisa jelaskan nggak ke Bapak lebih jauh lagi tentang rencanamu itu? Ya Pak, saya akan buat jadwal untuk menentukan hari apa dan siapa saja yang akan ikut dalam kegiatan itu, Pak. Oh, ceritanya nih kamu mau bikin semacam kelompok tutor sebaya gitu. Tutur sebaya itu apa, Pak? Tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang lebih baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Begitu, Adi. Oh, iya, iya. Jadi sekarang saya sudah paham, Pak. Oh, itu yang namanya tutur sebaya, Pak. Nah, Adi, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Ya, baik, Pak. Jadi, saya akan bergabung dengan teman-teman saya dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutur sebaya yang seperti Bapak sebutkan tadi, Pak. Wow, Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Jadi selepas dari sini Pak, saya akan menemui teman-teman saya di kelas dan saya akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan. Oke, Adi. Baiklah kalau begitu. Semoga sukses dengan rencanamu ya. Jangan lupa Iya kabari Pak, Bapak. Jangan lupa iya kabari Pak, Bapak ya nanti kalau sudah berhasil. terima kasih Pak, Oke, Adi, sama-sama. Oke. sama-sama Pak. Oke, Pak. Demikian saya punya proses coaching dengan Pak Mulyadi. Masih mute, Pak. Pak Rijal masih mute mic-nya. Oke, baiklah. Jadi Pak Wanai dan Pak Mul sudah melaksanakan sesi coaching. Selanjutnya saya akan melakukan tanya jawab dengan coach. Yang pertama yaitu apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Eh, baik, Pak. Ini tadi kan saya menitik beratkan pada pertanyaan yang berbobot. Jadi Ya, indikator saya tadi itu setiap ada masalah yang dikemukakan oleh Koji, saya berusaha menggali lebih dalam lagi kira-kira dari masalah itu apa yang menjadi solusi terbaik buat si Koji tersebut, Pak. baik. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait pengamatan saya dari proses coaching yang sudah Bapak laksanakan ya. Ya, Pak. Yang pertama yaitu mengenai alurnya. Jadi proses coaching yang sudah Bapak laksanakan itu sudah sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan tujuannya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai komitmen tanggung jawab. Nah, jadi kemudian pada proses coaching tadi juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot dan menggali lebih dalam terkait masalah yang dihadapi coachingnya. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjut dari apa yang akan dilakukan setelah rencananya dilaksanakan. Jadi tetap melakukan kontak atau hubungan terkait rencana yang akan dilaksanakan. Itu sangat baik ya Pak, dia tidak terputus. Iya, Pak. Selanjutnya yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak ingin kembangkan setelah coaching selanjutnya. Kompetensi yang selanjutnya yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Pak, karena tadi pada saat coaching saya merasa saya agak kurang fokus, Pak. Ada kadang-kadang saya memikirkan hal lain padahal saya sedang melakukan proses coaching. Jadi ke depan pada saat proses coaching berikutnya yang akan saya lakukan adalah kehadiran penuh. Itu, Pak. Baik, jadi sudah sangat bagus ya. Mungkin cukup sekian proses
coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rijal dan Pak Mulyadi. Selamat malam Pak. Ya, pada malam ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching di mana saya bertindak sebagai seorang pengamat, kemudian Pak Mulyadi sebagai coach dan Pak Rijal sebagai coaching. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Mulyadi. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian tentang coaching kali ini ya. Bagaimana Pak Mulyadi ketahui bahwa rubrik kita ini menggunakan alur tirta untuk coaching, dan di dalamnya ada tujuan utama yang akan diperoleh, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini di bagian tujuan utama, Pak Mulyadi harus memperoleh apa yang menjadi tujuan utama dari coaching yang akan Bapak lakukan coaching saat ini. Selanjutnya adalah Pak Mulyadi harus bisa mengidentifikasi masalah apa yang dimiliki oleh seorang coaching dan tentang rencana aksinya apa yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah tanggung jawab yang dimana di situ adalah komitmen seorang coaching untuk melaksanakan penyelesaian masalah yang dia hadapi. Oke Pak Mulyadi, selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Pak Mulyadi lakukan pada saat ini Pak? Baik Pak, jadi pada proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Oh, jadi kompetensi yang ingin Pak Mulyadi kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak ya? Betul Pak. Nah, selanjutnya kompetensi mana yang mungkin secara lebih spesifik yang ingin Pak Mulyadi kembangkan kali ini? Ya, baik Pak. Untuk proses coaching nanti saya ingin lebih fokus pada kehadiran penuh mungkin Pak ya. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh Pak ya? Betul Pak. Selanjutnya Pak, indikator apa yang menjadi tanda atau indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Mulyadi lakukan ini Pak? Baik Pak. Jadi pada proses coaching nanti itu yang saya ingin pertama yaitu menghadirkan diri saya sepenuhnya kepada coach saya nanti, bagaimana saya bisa fokus pada masalah dan apa yang dialami oleh coach pada saat coaching nanti Pak. Terus saya bisa menggali ide-ide baru yang bisa nanti juga memaksimalkan potensi dari seorang coach dan pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah solusi yang win-win solution Pak, seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya berikan kesempatan Pak ya kepada Pak Mulyadi dengan Pak Rijal untuk melaksanakan proses coaching. Silakan Pak. Baik, Pak Rijal bagaimana? Sudah siap Pak. Ya, jadi di sini saya sebagai coach dan Pak Rijal sebagai coachnya ya. Begitu. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Rijal. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Ya, oke. Seperti tadi saya dengar katanya Pak Rijal ingin berbicara dengan saya Pak, seperti itu ya. Ada apa ini Pak? Ada yang ingin disampaikan? Mungkin saya bisa membantu Pak. Iya Pak. Jadi begini ya. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Iya. Yang ingin saya bicarakan yaitu tentang keadaan kelas saya. Jadi saya itu merasa kurang nyaman dengan perilaku dari seorang siswa saya di kelas 7A, namanya Andi. Oke, jadi di kelas Pak Rijal itu di kelas 7A ada siswa atas nama Andi, di mana siswa ini membuat Pak Rijal tidak nyaman, seperti ya Pak? Ya Pak. Ya. Oke, baik Pak Rijal. Sebelum kita lanjut, nanti di akhir pembicaraan kita, apa yang Pak Rijal harapkan seperti Pak dari hasil pembicaraan kita pada hari ini Pak?
Eh, pada pembicaraan kita kali ini Pak, saya berharap itu saya menemukan solusi terkait masalah saya ini Pak. Oke, baik. Jadi Pak Rijal mengharapkan adanya solusi yang bisa Pak Rijal terapkan nanti kepada si Andi ini, Pak, ya, seperti Ya itu. Pak. Baik. Eh, Pak Rijal berbicara tentang perilaku anak yang baik. Di mata Pak Rijal, bagaimana sih sebenarnya anak yang berperilaku baik itu, Pak? Menurut saya anak yang berperilaku baik itu ya anak yang selalu datang tepat waktu, mempunyai etika sopan santun, aktif dalam pembelajaran, dan yang Ya, paling penting itu tidak bolos. betul sekali, Pak. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Pak Rijal sampaikan. Bagaimana siswa yang baik itu memang berperilaku seperti itu, Pak. Hadir Ya dalam Pak. kelas, aktif dan lain-lain. Ya. Baik, Pak. Menurut Pak Rijal, kira-kira dari definisi siswa yang baik itu, si Andi ini kira-kira dari posisi 1 sampai 10, kira-kira dia sekarang berada di posisi berapa, Pak? Kalau saya amati, Andi itu sekarang masih ada di posisi 6. Karena selama ini, selama saya masuk kelas mengajar, Andi ini selalu tidak fokus. Kadang bermain, cerita, sehingga hasil nilai-nilainya itu agak kurang maksimal. Bahkan hasil ulangannya itu tidak mencapai standar, Pak. Oke. Nah, eh, dari pengamatan Pak Rijal terhadap sikap dan perilaku si Andi ini, kira-kira Pak Rijal bisa mengidentifikasi apa penyebab sehingga Andi bisa berperilaku seperti itu, Pak? Kemungkinan dia bosan atau mungkin karena dia juga merasa sebagai anak guru, jadi dia bebas melakukan apa saja di sekolah, Pak. Oke, jadi si Andi ini juga adalah anak guru begitu, Pak, ya, di Iya, sekolah, Pak, Pak? betul sekali. Jadi mungkin dia kebal terhadap sanksi begitu ya, Pak, di sekolah? Ya, jadi mungkin dia Oh, merasa kalau oke. sanksi itu tidak bisa dia kena seperti itu. Oke, karena ada ibunya sebagai guru di sekolah Bapak seperti itu ya? Iya, Oh, apalagi orang tuanya guru senior di sekolah kita, Pak. oke. Saya sangat paham yang Pak Rijal sekarang rasakan ya seperti itu. Nah sekarang apakah Pak Rijal sudah melakukan upaya begitu Pak terhadap anak ini? Ada Pak, saya sudah membicarakan hal ini dengan guru BK dan wali kelas, tapi saya belum mengajak anak tersebut bertemu langsung dengan saya Pak. Jadi baru sebatas tanya-tanya guru BK dan wali kelasnya saja seperti curhat begitu. Oke. Itu pun langkah yang sangat bagus ya Pak. Itu langkah yang sudah bagus yang Bapak lakukan, yaitu berkonsultasi dengan wali kelas dan juga guru BK. Tapi Ya Pak. ngomong-ngomong, kenapa Pak Rijal belum bertemu langsung sama anaknya? Apakah ada hambatan Pak seperti itu? Sebenarnya saya merasa sungkan dan tidak enak karena takut respon tidak positif dari orang tua Andi ini. Karena orang tuanya kan dia rekan guru kita selama mengajar. Jadi Betul. saya merasa takut ada konflik baru atau malah memperkeruh suasana. Oke, betul sekali Pak ya. Jadi Pak Rijal ini merasa sungkan dan juga takut-takut ya. Nanti Ya bukannya Pak. menyelesaikan masalah, malah memperkeruh suasana. Iya, baik sekali. Terus Pak, kira-kira apakah ada cara lain yang bisa Pak Rijal tempuh nih, supaya bisa setidaknya bertemu dengan anaknya ataupun orang tuanya langsung Pak seperti itu? Rencananya saya akan berbicara dengan orang tua saya dulu, tapi tidak secara langsung melalui sambung lidah dari salah satu guru yang dituakan di sekolah kita. Kebetulan guru tersebut juga akrab dengan orang tuanya dan juga berpengaruh di sekolah kita. Eh, yang selain itu saya juga akan berbicara dengan wakas siswaan supaya mungkin dia bisa menyampaikan secara langsung kepada orang tua siswa tersebut. Oke, ya, jadi luar biasa ya Pak. Ini ide yang sangat baik yang bisa Pak Rijal lakukan. Kalau Pak Rijal tidak bisa langsung berbicara ke orang tuanya, bisa sambung lidah dari teman yang dituakan Iya ataupun Pak. juga dari wakasnya kesiswaan. Sangat baik Pak, saya sangat setuju Bapak. Nah, dari beberapa solusi yang Pak Rijal sampaikan tadi, kira-kira apa ukuran keberhasilannya Pak? Ukuran keberhasilan dari rencana saya tersebut, yang pertama mungkin siswa tersebut sudah bisa aktif lagi di kelas, bisa fokus saat belajar, dan hasil dari nilai-nilainya itu bisa memuaskan Pak. Dan yang paling penting itu perilakunya berubah, jadi punya etika, sopan santun, jadi menjadi lebih baik lah. Baik, baik Pak ya. Jadi
Bapak yang menginginkan ada perubahan dari sikap siswa Bapak ya, ini ya. Ya. Ya, Pak. Terus apa nih bentuk komitmen dari Pak Rijal ataupun tanggung jawabnya terhadap masalah yang sekarang Pak Rijal alami, Pak? Saya akan mencoba menerapkan jadi solusi-solusi yang sudah kita bicarakan tadi, Pak. Jadi solusi-solusi tersebut akan saya laksanakan secara bertahap sehingga mungkin bisa terjadi perubahan pada siswa. Oke, baik sekali. Jadi Pak Rijal akan melakukan solusi-solusi yang tadi yang Pak Rijal sampaikan Ya, Pak. sehingga nanti bisa merubah sikap si anak ini. Baik sekali, Pak. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Pak Rijal mau melakukan aksinya? Rencananya saya ingin melakukan rencana yang secepatnya, mungkin besok karena hari ini wakasiswaan tidak ada, jadi mungkin besok, Pak. Oh, baik, baik Pak. Jadi saya bisa simpulkan pada pembicaraan kita hari ini, Pak Rijal punya masalah dengan siswanya yang membuat Pak Rijal tidak nyaman, di mana siswa ini ternyata adalah anak guru. Nah, Ya, Pak Pak. Rijal sungkan untuk menyampaikannya langsung kepada gurunya karena Pak Rijal merasa tidak enak seperti itu. Tapi tadi Pak Rijal sudah solusinya sudah ada. Pak Rijal sambung lidah kepada teman yang dituakan dan juga bisa langsung ke Wakasek Kesiswaan sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik gitu Pak ya. Di sini Pak Rijal mengharapkan ada komunikasi yang baik antara Pak Rijal, si siswanya dan orang tua siswa. Begitu ya Pak. Iya, baik. Nah, sekarang setelah kita berbicara ini Pak Rijal, bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan saya saat ini saya merasa lega karena sudah menyampaikan pendapat saya, kemudian saya juga punya rencana-rencana yang akan saya laksanakan kelak, dan semoga rencana saya bisa menghasilkan perubahan bagi semua. Baik Pak Rijal. Jadi saya sudah tidak sabar lagi nih mendengar kabar baik dari Pak Rijal. Mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan ada hasil yang bisa Pak Rijal sampaikan kepada saya seperti itu Pak. Ya, Pak. Baik Pak, untuk pertemuan kali ini cukup. Ya, apakah masih ada yang ditanyakan Pak? Saya rasa sudah sangat jelas, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mulyadi selaku coach, dari hasil coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mulyadi. Baik, Pak. Lebih mungkin barangkali menjadi semacam penguatan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, tadi pada saat Pak Mulyadi melakukan coaching, apa yang Pak Mulyadi lakukan yang sebagai indikator ketercapaian indikator yang sudah direncanakan yang Pak Mulyadi sampaikan di awal tadi Pak? Baik Pak, terima kasih. Pertama yang saya lakukan dulu menghadirkan saya bisa memberikan fokus saya kepada saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga dia bisa menggali lagi masalah yang dia punya dan juga saya memberikan respon-respon positif kepada setiap apa yang dikatakan oleh coach saya, memberikan simpati juga dan juga saya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach saya Pak, seperti itu. Baik Pak Mulyadi, ini ada beberapa catatan yang sudah saya buat Pak. Selama proses coaching tadi Pak Mulyadi saya lihat sudah melaksanakan alur tirta yang sudah kita ketahui bersama, yaitu tujuan utamanya itu yang paling penting, kemudian sudah melakukan juga mengidentifikasi masalah-masalah yang dimiliki oleh coach, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan terakhir adalah menanyakan tanggung jawab. Saya pikir yang Pak Mulyadi lakukan tadi ini sudah sangat bagus sekali Pak. Kemudian selanjutnya kira-kira kalau kegiatan coaching berikutnya Pak, kompetensi apa lagi yang mungkin Pak Mulyadi ingin kembangkan lebih jauh Pak? Iya. Mungkin untuk rencana coaching berikutnya Pak, saya ingin lebih fokus lagi kepada alur tirta yang bagian rencana aksi, di mana di sini saya ingin mengembangkan diri saya bagaimana coach saya bisa lebih memiliki potensi yang maksimal sehingga dia bisa memberikan rencana aksinya sendiri dengan menggali potensi yang dia miliki Pak, seperti itu.
Oke, baik, baik Pak Mulyadi. Sangat bagus sekali proses coaching malam ini, Pak. Saya sangat bersyukur bisa menjadi pengamat proses coaching yang Pak Mulyadi lakukan. Siap. Saya pikir pertemuan kita malam ini cukup sampai di sini, Pak Mulyadi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.